Halo sobat santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan mereview film animasi dari Tiongkok yang berjudul Neza Reborn. Film ini adalah sebuah film aksi petualangan fantasi animasi 3D Tiongkok tahun 2021 garapan Zhouji. Film tersebut mengisahkan tentang reinkarnasi Neza ketika ia bertarung untuk menyelamatkan dunia dari klan naga. Bagaimana nih kisah selanjutnya? Oke lah sob, tanpa banyak omong, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film memperlihatkan perlombaan balap motor oleh dua pembalap. Nah, tokoh utama pada film ini adalah pria ini nih. Ia bernama Li Yanxiang. Persaingan pada balap motor itu sangat sengit nih. Terjadi kejar-kejaran antara Yanxiang dengan pembalap lainnya. Dan pada akhirnya Yanxiang mampu memenangkan balapan itu. Saat pembalap motor putih membuka helmnya, ternyata nih, lawan yang dihadapi Yanxiang adalah seorang wanita. Lalu Yanxiang mendekati wanita itu untuk menyapanya. Ia menanyakan nama dari wanita itu. Namun wanita itu mengatakan jika pacar Yanxiang sedang gelisah di sana. Yanxiang pun menjelaskan siapa gadis itu sebenarnya. Namun wanita itu malah menyuaki Yanxiang nih dan kemudian pergi meninggalkannya. Lalu Yanxiang dihampiri oleh orang bertopeng dan ia meminta motornya dimodifikasi olehnya. Namun Yanxiang tak menghiraukannya dan ia pun pergi dari sana. Scene memperlihatkan wilayah Donghai yang dipimpin oleh klan Di yang sedang terjadi kekeringan yang mengakibatkan pasokan air sangat langka di tempat itu. Yanxiang sendiri bekerja sebagai seorang kurir. Saat ini, ia ditugaskan untuk mengantarkan paket yang diberikan oleh bosnya itu. Di perjalanan, Yanxiang melewati berbagai kota yang hijau dipenuhi dengan air nih, sampai sebuah kota yang terlihat sangat miskin. Setelah selesai mengantarkan paketnya, tak sengaja Yanxiang melihat penampungan air milik klan Di. Kemudian dia menyabotase air di sana untuk dinikmati oleh warga yang membutuhkan air. Besoknya, Yanxiang mengantarkan paket yang berisikan kucing. Namun, alamat tertera di kandang adalah alamat palsu. Maka dari itu, Yanxiang melepaskan kucing itu dan meninggalkannya di sana. Namun kucing itu terus mengikuti Yanxiang. Karena tak tega, dia pun membawa kucing itu. Kemudian, Yanxiang pergi menjemput Kasa yang sedang bekerja sebagai penyanyi kafe. Setelah itu, mereka pergi ke rumah ayahnya Yanxiang. Tapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pangeran ketiga dari klan Di. Dia terlihat menyukai motor Yanxiang nih dan ingin memilikinya. Namun Yanxiang menghiraukannya dan ia pun pergi begitu saja. Sampailah Yanxiang bertemu dengan ayah dan kakaknya yang bernama Jin Xuang. Terlihat di sana bahwa Yanxiang dan ayahnya tidak akur. Saat makan, ayahnya menyinggung pekerjaan Yanxiang yang hanya sebagai seorang kurir. Mendengar itu membuat Yanxiang sangat kesal dan dia pun pergi mengantarkan Kasa pulang. Tapi di perjalanan, mereka diikuti oleh sekelompok orang nih yang ternyata dia adalah sang pangeran yang mengincar motornya. Hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Akhirnya pangeran terjatuh dari mobilnya. Lalu pangeran yang marah mengeluarkan es dari tubuhnya dan menyerang Yanxiang yang ternyata dia keturunan Raja Naga. Di sini Yanxiang terluka tertusuk es, sedangkan Kasa tertimpa motor. Lalu sang pangeran membunuh kucingnya yang membuat Yanxiang sangat marah dan mengeluarkan api untuk menyerang pangeran. Serangan dari Yanxiang membuat tangan pangeran terluka hingga sisik naganya terlihat.
Setelah itu pangeran pergi, tapi dari kejauhan ada seseorang yang mengamati Yan Xiang. Kemudian Yan Xiang terbangun sudah berada di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Dr. Su yang ternyata rivalnya saat balapan liar tadi. Di sini Yan Xiang teringat dengan Kasa dan melihat keadaan Kasa yang terluka parah dan membuatnya kehilangan salah satu kakinya nih. Di luar rumah sakit terlihat pemimpin Di yang mendatanginya untuk mengucapkan permintaan maaf nih atas perbuatan putranya itu. Dia juga memberikan banyak uang untuk Yan Xiang, namun ia malah menolaknya. Kemudian kakaknya mengejar Yan Xiang yang pergi untuk membujuknya agar menerima uang dari pemimpin Di. Namun di perjalanan mereka dikejar oleh pembunuh bayaran. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka terjatuh dari motor. Ternyata pembunuh bayaran itu adalah siluman yang diperintahkan oleh pimpinan untuk membunuh Yan Xiang. Tiba-tiba Yan Xiang mengeluarkan api dari tubuhnya hingga akhirnya pria bertopeng datang membantu Yan Xiang dan mengalahkan siluman tersebut. Lalu dia memanggil Yan Xiang dengan sebutan Neza. Lalu ia pun pergi begitu saja. Setelah itu Yan Xiang membawa kakaknya yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Di sisi lain, terlihat pimpinan Di adalah Raja Naga yang dendam kepada Neza karena di masa lalunya sang pangeran dibunuh oleh Neza yang sekarang bereinkarnasi menjadi Yan Xiang. Kemudian dia menghidupkan kembali pangeran dengan menggunakan tulang baja. Setelah mendengar cerita itu, pangeran semakin marah nih dan dendam kepada Yan Xiang. Sementara Yan Xiang mendatangi tempat pria bertopeng. Di sini pria itu memberitahu sebenarnya bahwa Yan Xiang adalah reinkarnasi dari dewa bernama Neza dengan kekuatan apinya. Mendengar itu Yan Xiang pun pergi. Namun tak lama kemudian datanglah pimpinan Di dengan membawa koper berisi emas dan meminta pria bertopeng itu untuk membunuh Yan Xiang. Di rumah sakit, ayahnya datang untuk melihat keadaan Jun Xiang dan juga Kasa. Lalu ia pun mengusir Yan Xiang nih. Kemudian Yan Xiang yang kesal tak sengaja mengingat memori Neza dan seketika mengeluarkan api yang membuat motornya hampir terbakar. Maka dari itu, Yan Xiang kembali menemui pria bertopeng untuk mengajarinya cara mengendalikan kekuatan api dari tubuhnya. Dengan bayaran, dia akan memodifikasi motor pria bertopeng itu. Mereka pun akhirnya bersepakat dan memulai latihan dengan membuat baju besi terlebih dahulu, yang mana untuk mengendalikan api dari tubuhnya. Setiap harinya Yan Xiang berlatih hingga kekuatannya bisa dikendalikan dan semakin meningkat. Di sela-sela latihannya, dia membuatkan kaki besi untuk dipakai oleh Kaza. Lalu di akhir latihannya, mereka bertarung dengan sengit hingga topeng pria itu terjatuh. Dan ternyata nih, dia adalah siluman kera. Kemudian, siluman kera meminta Yan Xiang untuk menemukan pita langit dan cincin kosmik agar kekuatannya semakin kuat. Setelah itu, Yan Xiang yang kembali ke tempat kerjanya. Di sana, dia diserang oleh anak buah pimpinan Di. Kemudian, Six, teman Yan Xiang, terluka karena melindunginya. Dan ternyata asisten Di adalah siluman air. Di sini Yan Xiang marah dan melawan siluman air. Namun kekuatannya tak mampu menandingi siluman air. Tiba-tiba keluar aura Dewa Neza yang membantu mengalahkan siluman air tersebut. Setelah itu rekan kerja Yan Xiang yang berkhianat mendatangi pangeran. Dia diberi emas oleh pangeran untuk membantunya mengalahkan Yan Xiang. Kemudian, Kasa yang melihat kedekatan Yan Xiang dengan Dr. Su membuatnya cemburu. Lalu dia keluar kamar untuk menyendiri. Namun dari kejauhan, dia melihat rekan kerja Yan Xiang menyabotase baju besi Yan Xiang dan juga membunuh Six yang mencoba menghentikannya. Dia pun sadar nih bahwa aksinya diketahui oleh Kasa, lalu mengejarnya dan Kasa pun lari darinya. Tapi tiba-tiba muncullah ledakan yang membuat mereka terpisah di lorong. Dan ternyata nih, serangan itu berasal dari anak buah Di yang menyerang Yan Xiang dan juga semua orang di dalam rumah sakit. Di sini Yan Xiang mencoba menghentikan serangan itu. Yan Xiang yang semakin marah menghancurkan senjata tersebut. Lalu muncullah siluman lain yang menyerang Yan Xiang.
Namun tetap saja nih, siluman itu tak bisa mengalahkan kekuatan api dari Yanxiang dan ia pun kabur dari sana. Kemudian, Yanxiang sedih mengetahui ayahnya terbunuh akibat serangan itu dan membuatnya semakin marah nih. Di sisi lain, siluman kera mendatangi markas klan Di. Di sana dia kaget nih melihat banyak air dari kota Donghai yang ternyata akan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya untuk menata kekuasaan baru para dewa. Di sini, pimpinannya mengetahui nih bahwa siluman kera yang mengajari Yanxiang hingga menjadi kuat seperti sekarang. Dan akhirnya, siluman kera pun diikat di sana. Tak lama kemudian, Yanxiang datang dengan rasa amarahnya. Dia memasuki markas Di, namun pimpinan Di menangkap Yanxiang dengan pita merahnya. Tapi dengan mudah, Yanxiang berhasil terlepas dari pita itu. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Yanxiang dan juga Pangeran Naga. Karena kekuatan Yanxiang yang kuat membuat pangeran berubah menjadi naga untuk mengalahkannya. Di sini, Yanxiang yang tidak mau kalah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hingga akhirnya, Yanxiang berhasil membunuh Pangeran Naga dengan mencabut tulang besi dari tubuh sang naga. Namun Yanxiang kembali diserang oleh siluman wanita. Untung saja nih, siluman kera membantu Yanxiang untuk melawan dan menangkap siluman itu. Kemudian siluman wanita itu mengatakan nih, hal yang membuat Yanxiang mengingat masa lalunya sebagai ninja yang terlihat sangat jahat dan dibenci oleh sebanyak orang. Lalu di sini Yanxiang menyuruh siluman kera untuk melepaskan siluman wanita itu. Kemudian Yanxiang menanyakan kenapa siluman kera membantunya. Lalu dia menjawab bahwa dia hanya membantu leluhurnya yaitu Neza. Dia menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya, yaitu Sun Wukong, si Raja Kera. Setelah itu Sun Wukong memberitahu nih bahwa pita langit berada di dasar laut timur tempat beradanya Istana Naga, yang dimana dipakaikan ke hewan pengendali air untuk memperkuat mutiara naga di sana. Kemudian Yanxiang pergi ke rumah sakit. Dia melihat kakaknya yang sedih meratapi jasad ayahnya. Lalu salah satu rekan kerja Yanxiang menyalahkannya atas semua yang terjadi. Tapi nih, datanglah Kasa yang ternyata masih hidup dan ia mengungkapkan yang telah terjadi sebenarnya. Karena ketahuan, dia menodongkan pisau ke Kasa. Namun Kasa berhasil terlepas darinya, sementara dia terjatuh ke bawah. Setelah itu, di pemakaman ayahnya, Kasa menyemangati Yanxiang. Lalu Yanxiang mulai semangat kembali. Dia akan pergi ke Istana Naga untuk mengambil pita langit milik Neza agar dia bisa mengalahkan Raja Naga. Sesampainya di bawah laut, dia diserang oleh hiu. Namun dengan cepat, dia berhasil menaklukkan hiu tersebut dan ia pun menungganginya hingga sampai di Istana Naga. Disitulah Yanxiang langsung membuka pita langit yang dililitkan ke hewan besar tersebut. Tapi malah membuat guncangan hebat hingga efeknya sampai ke daratan. Namun Yanxiang di sini tak bisa melepaskan pita tersebut. Kemudian Raja Naga keluar bersama dengan siluman wanita yang berhasil menculik Dr. Su. Kemudian Raja Naga menyerang Yanxiang yang teralihkan oleh Su. Namun di sini Su tidak tinggal diam. Dia mencoba melepaskan diri dari siluman wanita. Sementara itu, Yanxiang diserang terus-menerus oleh Raja Naga. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Yanxiang. Lalu di sini Yanxiang melihat Su terjatuh. Hal itu membuatnya semakin marah dan mengeluarkan kekuatannya hingga menewaskan mereka berdua. Di sini hewan pengendali air menolong Yanxiang yang suhu badannya meningkat. Tiba-tiba Raja Naga bangkit kembali nih. Dia membunuh hewan itu dan memakan bola mutiara. Akibatnya para naga sungai keluar dan membuat gelombang tsunami. Tidak tinggal diam, Yanxiang menarik tali pita langit untuk mencegah para naga keluar dari kurungannya.
Namun sayangnya, pita itu putus dan membuat semua naga keluar dan kota Dunghai pun mulai direndam oleh gelombang tsunami. Kemudian Yanxiang yang sudah tak berdaya, ia pun diserang oleh Raja Naga. Mendengar perkataan Raja Naga, ia mengatakan nih bahwa dia bukanlah Neza. Hal itu membuatnya sangat marah lalu mengeluarkan kekuatan api yang dahsyat dari tubuhnya. Hingga akhirnya Yanxiang berhasil membunuh Raja Naga. Namun dia tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Lalu di sini Su menangis melihat keadaan Yanxiang. Di sisi lain, kota Dunghai sudah tenggelam oleh lautan. Masyarakat yang melihat dari atas tebing hanya bisa pasrah melihat kotanya tenggelam. Di alam bawah sadarnya Yanxiang bertemu dengan Neza. Dia meminta Neza untuk menyelamatkan warga kota. Seketika Neza membantu Yanxiang bangkit kembali nih dan mendapatkan pita langitnya. Yanxiang yang bangkit langsung mengikat kembali para naga menggunakan pita langit untuk menyelamatkan kota Dunghai yang semakin tenggelam. Setelah itu, Yanxiang menaiki pita langit dan membelah lautan untuk kembali ke daratan bersama Su dan juga anak dari hewan pengendali air. Lalu di situ dia bertemu dengan Sun Wukong untuk memamerkan pita langit yang berhasil dia dapatkan kembali. Di akhir film diperlihatkan Yanxiang yang sudah menjadi Neza seutuhnya karena telah menyelamatkan kota Dunghai dari para naga. Dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman dari film Tiongkok yang berjudul Neza Reborn. Gimana nih filmnya? Seru kan? Nah, agar gak ketinggalan alur cerita dari film-film keren lainnya, sobat bisa ikuti terus channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Next, kita bahas film apa lagi nih sob? Silahkan tulis di komentar ya film-film yang bagus untuk direview. Oke sob, sekian dari Mimin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.